Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 907. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langkah, dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menyerang ke arah Kinchen. Itu adalah jurus pamungkas lautan roh bela diri yang tiada taranya. Roh bela diri langit dan bumi, boom. Tiba-tiba aura yang tak terbatas dan menakutkan melonjak, dan seluruh kolam naga sejati bergetar hebat. Jurus jiwa bela diri surga dan bumi ini adalah jurus pamungkas lautan jiwa. Ini sangat kuat. Itu hampir sama dengan Raja Naga sejati yang ditampilkan oleh pemimpin Pulau Raja Naga. Dan bahkan ini lebih menakutkan. Ini adalah kekuatan jiwa bela diri khusus yang tak terlihat. Ketika itu menyebar, Kinchen segera merasa tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan aneh dan Yuan suci di tubuhnya dibatasi. Hahaha, Xingtianya, kekuatan jiwa bela dirimu memang kuat, tetapi sayangnya kamu tidak akan bisa membunuh orang tua ini, kata Kinchen. Dia tertawa, kepanikan di wajahnya menghilang. Dan kekuatan magis yang kuat muncul untuk menyambutnya. Keduanya bertarung satu sama lain, seperti guntur yang melonjak, mengeluarkan raungan yang mengerikan dan niat membunuh. Kinchen menembak, dan dalam sekejap, banyak tinju dan bayangan telapak tangan yang menyapu, menutupi langit dan matahari, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Xingtianya. Boom! Raungan tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Kinchen, dan kekuatan jiwa bela diri itu tampaknya mampu turun pada kehendak. Dan itu sepertinya akan langsung merobek Kinchen dari dalam. Namun di dalam tubuh Kinchen, buku asal-usul muncul. Banyak peradaban dan banyak kesaktian terus bermunculan. Dan itu mulai meniru aura peradaban Wuhun ini. Awalnya Kinchen belum pernah melihat peradaban dan kekuatan seni bela diri semacam ini. Akan tetapi di bawah buku asal-usul, sepotong peradaban seni bela diri ini benar-benar muncul di halaman-halaman buku kuno. Menunjukkan seni bela diri halaman jiwa. Serangkaian kekuatan seni bela diri misterius mulai muncul di tubuh Kinchen. Meski itu sangat lemah, akan tetapi itu secara aktif melawan instruksi kekuatan seni bela diri dari Xingtianya. Harus dipahami bahwa bahkan kekuatan kegelapan dalam buku asal Kinchen dapat diuraikan dan diserap untuk membentuk peradaban yang gelap. Kekuatan wilayah seni bela diri ini hanyalah kekuatan peradaban tertentu di surga. Bagaimana itu bisa menahan penyerapan kitab asal? Boom, segera ledakan yang tak ada habisnya bergema dan Kinchen bergegas keluar dari pengoboman itu. Saat ini semua orang hanya melihat bahwa Xingtianya tiba-tiba keluar dan metodenya tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun kepada Kinchen. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan. Semua orang merubah ekspresinya dan kumpulan roh naga sejati di bawah menggulung gelombang besar. Apa? Wajah Xingtianya terkejut dan dia tidak menyangka bahwa Kinchen dapat menahan serangan roh bela diri surga dan bumi miliknya. Dan bahkan melancarkan serangan balik yang begitu kuat. Kekuatan liar itu menyapu, dan Yuan suci dalam tubuh Xingtianya mengeluarkan suara berderak, seolah-olah dia telah mengalami pengoboman tanpa akhir. Bagaimana putra ini bisa begitu kuat? Guang Yuetian ini kapan melahirkan master seperti itu? Kata Xingtianya, dia nampak sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu adalah pemimpin Pulau Raja Naga, tidak mungkin untuk menahan roh bela diri langit dan bumi miliknya. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan lawan, setidaknya lawan bisa terluka parah. Akan tetapi Kinchen masih hidup dan nampak sehat. Bagaimana mungkin master seperti itu bisa muncul di Guang Yuetian dan melayani sebagai tamu istana Guangcheng? Hati Xingtianya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Tanpa diduga kekuatanmu begitu menakutkan, tidak heran kamu begitu sombong. Tetapi sayangnya, kamu masih harus mati, kata Xingtianya. Dia berkata dengan dingin, dan lingkaran hitam yang kuat keluar dari tubuhnya. Clear Sky Hammer, teriak Xingtianya. Dia menunjukkan postur heroik dari orang suci yang tidak tara, dengan rambut hitam berterbangan. Dan pada saat roh langit dan bumi hancur, momentumnya tiba-tiba bangkit kembali. Dia mengubah gerakannya, meremas tangannya yang besar, dan sebuah bayangan palu yang besar muncul di tangannya. Melihat itu mata Kinchen ganas, cahaya ilahi meledak, niat membunuh mendidih di tubuhnya.
serangkaian peradaban muncul. Peradaban pembunuhan, kehancuran, kematian, keabadian, kepunahan, api penyucian, liar, berbagai peradaban, kekuatan magis, pembunuh kental, berubah menjadi sebuah pedang tajam. Boom! Seluruh tubuh pedang tajam ini disatukan dengan tangan kanan Qin. Pada saat ini, tangan Qin adalah pedang, dan pedang adalah tangan. Itu langsung jatuh menunjukkan suasana hati yang abadi. Ini adalah pengetahuan unik dari sekte pedang surgawi yang tercatat dalam pedang klasik tak dikenal. Jurus pamungkas abadi, daun langit biru, aura pembunuh yang tak terbatas seolah-olah dapat menembus kehampaan surgawi, menebas lurus ke bawah. Seketika palu dan pedang itu bertabrakan. Boom! Setelah ledakan, segera retakan muncul pada pedang tajam dan juga palu itu. Palu besar langit dan pedang besar surgawi itu meledak pada saat yang bersamaan, dan keduanya terbang bersama, darah melonjak di tubuh mereka. Apa? Xingtianya kaget dan hampir berseru. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin bahkan bisa menahan Clear Sky Hammer-nya. Ini sudah menjadi jurus top miliknya, skill pembunuh bayaran. Bahkan jika itu adalah guru suci puncak tahap tengah, saya takut dia tidak bisa menahannya. Akan tetapi, itu benar-benar ditahan oleh seorang ahli dari Guang Yuetian. Ini benar-benar lelucon. Dibandingkan dengan keterkejutan Xingtianya, Qin saat ini jauh lebih tenang. Tetapi dia masih menghela napas dalam di hatinya. Dengan basis kultivasinya saat ini, masih sangat sulit untuk membunuh seorang ahli guru suci puncak jangka menengah tanpa menggunakan banyak hartanya. Lagi pula basis kultivasinya terlalu rendah. Bahkan jika itu telah menelan asal-usul kekuatan seperti guru suci Meitian, tetapi itu hanya mensimulasikan aura guru suci jangka menengah. Namun bagaimanapun juga, dia hanyalah guru suci tahap awal, masih ada jejak jauh dari guru suci puncak jangka menengah. Kesenjangan kultivasinya terlalu jauh. Diperlukan terobosan, kata Qin. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke kolam roh naga sejati di bawah. Matanya berkilat, dan dia punya ide di dalam hatinya. Hahaha, yang disebut telur jiwa bela diri, apakah hanya ini? Kata Qin. Dia berdiri dan bangka dan tertawa. Tuan Xingtianya, apakah Anda baik-baik saja? Kata pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya. Mereka semua memiliki wajah yang jelek. Mereka melangkah maju, dan mereka merasa sedikit tidak percaya ketika Xingtianya tidak bisa mengalahkan Qin. Yang mulia masih tertawa keras saat ini. Apakah Anda pikir Anda dapat bertahan di bawah serangan kami semua? Pemimpin kota bulan merah itu nampak menus dingin. Di belakangnya, wakil pemimpin kota bulan merah, Master Sekte Peng Hui, dan wakil pemimpin Pulau Raja Naga bersatu dengan pemimpin Pulau Raja Naga dan 6 orang, ditambah Xingtianya. Mereka semua mengelilingi Qin. 6 ahli guru suci jangka menengah mengelilingi Qin sendirian, dan aura kuat dalam kehampaan membuat semua kehampaan bergetar. Tuan Xingtianya, Anda datang untuk mengambil formasi. Orang ini serahkan kepada kami. Yah, ini urusan internal kita di Guang Yuetian. Tuan Xingtianya, tonton saja dan lihat bagaimana aku akan membunuh orang ini. Pemimpin Pulau Raja Naga berteriak dingin dan segera 5 sosok besar dan semuanya menembak secara bersamaan. Semuanya adalah master top Guang Yuetian, sosok guru suci jangka menengah, dan mereka bekerja sama untuk menekan Qin pada saat yang sama. 5 tangan besar terhubung menjadi satu langsung mengenai Qin, menyegel kekosongan di sekitar Qin dan benar-benar menjebak Qin. Menggabungkan kekuatan kali ini pada dasarnya tak terkalahkan, dan kebanyakan orang tidak akan bisa menolaknya. Namun saat ini mata Qin dingin dan pikirannya jernih. Dia tidak pernah panik sama sekali, bahkan dalam menghadapi situasi paling berbahaya sekalipun. Emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Tiba-tiba sosoknya bergetar dan dia tertawa. Hahaha. Mau lebih banyak musuh atau lebih sedikit musuh, hasilnya akan tetap sama. Suara Qin tetap ada dan gelombang pasang tiba-tiba menggulung tubuhnya. Kekuatan takdir menembus keluar dan dalam kekuatan takdir ini ada kekuatan ruang yang menakjubkan. Saya melihat kekuatan Qin merembes keluar dan tiba-tiba mendapat tanggapan dari dalam kehampaan. Kakak Wudao, tunggu aku. Boom, sebuah kekuatan besar melonjak dari luar kehampaan ini. Dan kemudian pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya ngeri melihat bahwa di kehampaan yang jauh,
cahaya bulan yang mengerikan dan udara kematian menyapu masuk. Langsung ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan ini. Dari kekosongan itu, pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya terkejut di saat melihat bahwa Tuan Istana Guangcheng, Master Sekte Kematian dan yang lainnya memimpin master yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu menyerang dan membunuh ke arah sini. Apa? Bagaimana mereka bisa ada di sini? Kata pemimpin Pulau Raja Naga saat ini dia tercengang. Ketika semua orang memasuki kolam roh naga sejati, dia telah mengaturnya untuk menarik Qin Chen sendirian ke kolam spiritual inti ini. Adapun yang lainnya, mereka telah tersebar ke tempat lain dan berpisah satu sama lain. Tetapi dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan berkumpul bersama di sini. Tuan Istana Guangcheng, apa yang kamu lakukan? Kursi ini sudah cukup baik untuk membiarkan Anda memasuki kolam roh naga sejati untuk memperbaiki rantai. Apakah Anda ingin menghancurkan dunia rahasia naga milik Pulau Raja Naga saya? Kata pemimpin Pulau Raja Naga itu, dia mencibir. Tuan Pulau Raja Naga, apa yang terjadi di sini sebelumnya, saudara Wudao telah memperlihatkannya kepadaku melalui cermin takdir, mengungkapkan konspirasi dan tipu muslihatmu. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa 3 kekuatan Pulau Raja Naga telah berlindung di Yomi Mansion. Sungguh memalukan Guang Yuetian saya memasuki istana ini bersama dengan semua rekan yang hadir. Semua orang akan melihat semua kebenarannya, sehingga semua orang di dunia dapat melihat wajah asli Anda. Kata Tuan Istana Guangcheng. Saat Tuan Istana Guangcheng berbicara, sudah ada kristal di tangannya. Dan apa yang tercatat di kristal itu adalah apa yang dikatakan oleh pemimpin Pulau Raja Naga dan Xingtianya kepada Qin Chen sebelumnya. Wajah pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya nampak pucat dan mereka memandang Qin Chen dengan tak percaya. Kamu sebenarnya telah merancang dan merencanakan semua ini untuk melawan kami. Tapi saya sudah memblokir kekosongan ini. Bagaimana pesan-pesan kamu bisa keluar? Kata pemimpin Pulau Raja Naga, dia nampak sangat marah dan sulit untuk mempercayainya. Itu hanya tipuan kecil. Blokade kolam roh naga sejati Pulau Raja Naga Anda memang luar biasa. Namun sayangnya, itu tidak akan bisa memblokir orang tua ini, kata Qin Chen. Dia mencibir. Dia dengan sengaja jatuh ke dalam keputusasaan dan dia secara alami sudah siap. Jauh sebelum dia memasuki kolam roh naga sejati, dia telah diam-diam meninggalkan pesan batu roh kepada Tuan Istana Guangcheng dan yang lainnya dan mengirimkan transmisi instan. Apa yang dikatakan oleh pemimpin Pulau Raja Naga dan Xingtianya kepada Qin Chen sebelumnya, semuanya telah direkam dan diteruskan oleh Qin Chen ke Tuan Istana Guangcheng dan juga diteruskan ke setiap leluhur dan penguasa dari setiap kekuatan besar yang memasuki kolam roh naga sejati. Tuan Xingtianya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pemimpin Pulau Raja Naga. Dia nampak sedikit panik. Setelah berita tentang persekongkolannya dengan rumah Mi Mansion menyebar di Guang Yuetian, maka dia, pemimpin Pulau Raja Naga, salah satu dari 5 kekuatan utama, tidak akan bisa sepenuhnya mendapatkan pijakan di Guang Yuetian lagi. Jika kamu tidak melakukannya, jangan berhenti. Bunuh saja secara langsung. Mereka yang mengikuti akan mati. Anda tidak dapat membuka kolam spiritual naga sejati dalam 1 hari. Namun, 1 hari sudah cukup bagi kita untuk membersihkan seluruh orang yang ada di kolam spiritual naga sejati ini. Bunuh semuanya di sungai darah. Dan saat segel dibuka, akan dikatakan keluar bahwa orang-orang ini saling bertarung untuk memperebutkan roh naga sejati. Kata Xingtianya, matanya berkilat dengan niat membunuh. Oke, baik. Pemimpin dan master dari 3 kekuatan utama, pemimpin Pulau Raja Naga, pemimpin Kota Bulan Merah, dan master Sekte Peng Hui saling memandang dan mereka bertiga meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Bunuh! Mereka berteriak dengan dingin dan melakukan gerakan pembunuh ke arah Qin Chen. Di antara semua orang, mereka membenci Qin Chen, dan hanya dengan memenggal kepala Qin Chen, mereka dapat melepaskan kebencian mereka. Hahaha. Qin Chen tertawa terbahak-bahak. Kekuatan spasial yang kuat bertahan. Dan Qin Chen sekali lagi muncul di tangannya dengan pedang tajam melintasi langit, menebas ke kehampaan ke bawah. Dengan keras, segel yang diatur oleh pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya bergetar hebat, memecahkan lubang dalam sekejap, menembus napas naga yang sebenarnya. Dan Qin Chen mengambil kesempatan itu.
Ya, dia mendesak hukum ruang dan langsung menembus ke segel yang retak itu. Kemudian menghindari serangan dari pemimpin Pulau Raja Naga dan yang lainnya. Dan Qin-Chen tiba-tiba tenggelam ke dalam kolam roh naga sejati di bawah. Kolam roh naga sejati melonjak dan Qin-Chen langsung tenggelam ke dalam kolam. Tidak baik. Wajah pemimpin Pulau Raja Naga berubah dan orang ini melarikan diri ke dalam kolam roh naga sejati. Saat ini pemimpin kota bulan merah dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Bagaimana Qin-Chen bisa melarikan diri dan bergegas ke dalam kolam roh naga sejati. Satu demi satu dari mereka kemudian mengejar Qin-Chen. Namun begitu mereka masuk, tubuh mereka terasa panas dan ada perasaan terbakar di kulit mereka. Kekuatan yang mendominasi mengalir ke tubuh mereka, menyebabkan Yuan Suci di tubuh mereka menjadi ganas. Setelah hanya beberapa tarikan napas, Yuan Suci di tubuh mereka memiliki dorongan yang tak terkendali untuk melakukan kerusuhan, dan wajah mereka memerah. Sebaliknya, Xing Tiannya kekuatan roh bela diri di tubuhnya melonjak, melawan darah naga sejati, dan hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Kolam roh naga sejati, kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini adalah inti dari kumpulan roh naga sejati. Ini berisi sumsum dan darah naga sejati kuno terkaya. Bahkan, aku pun tidak berani masuk. Kata pemimpin Pulau Raja Naga itu, dia berkata dengan ekspresi jelek. Darah naga asli benar-benar mendominasi. Wajah pemimpin kota bulan merah sedikit berubah. Maka tidak ada cara untuk masuk. Tapi, mengapa orang itu bisa menahan kekuatan darah naga dan masuk ke dalam? Kata pemimpin kota bulan merah. Orang ini pernah bertarung denganku sebelumnya. Pertahanan fisiknya memang menakutkan, dan itu akan lebih lama dari yang bisa kita lawan. Namun saya yakin, tidak akan lama lagi orang itu pasti akan keluar. Kata Xing Tiannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, Tuan Xing Tiannya, Anda dan saya akan mengejar orang bernama Wu Dao itu. Sedangkan kalian, pemimpin kota bulan merah, dan Master Sekte Peng Hui juga yang lainnya tetaplah di sini. Jangan biarkan Master Sekte Kematian dan yang lainnya masuk. Setelah aku menyelesaikan orang itu, kita akan membunuh semua orang ini lagi. Kata pemimpin Pulau Raja Naga, dia berkata dengan aura pembunuh. Saat ini, banyak sisik naga muncul di tubuhnya. Dia berubah menjadi naga sungguhan. Kemudian dia bersama Xing Tiannya dengan cepat turun. Dia sangat dingin di dalam hatinya dan bahkan mencibir lagi dan lagi. Apakah Wu Dao berpikir bahwa kolam roh naga sejati ini dia dapat melarikan diri? Ini benar-benar konyol. Di kolam roh naga sejati, kekuatan pemimpin Pulau Raja Naga miliknya dapat ditingkatkan. Dan dia bahkan dapat setara dengan ahli guru suci puncak jangka menengah. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Wu Dao itu, dia tidak akan bisa melarikan diri, dia hanya bisa mati. Dengan niat membunuh di hati mereka, keduanya terus melacak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.